begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikanmu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikanmu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Bila aku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepala sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidup ku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Haleluya, Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Shalom, selamat siang saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, firman yang hidup, yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, bernapas, sampai pada hari ini, semua bukan oleh karena kuat gagah kita, semua oleh karena kuasa kasih firman Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini, menjelang siang hari ini, dapat jumpa lewat udara. Saudara terkasih, pada hari ini saya akan bersaksi firman Tuhan, di mana kita mengetahui Paulus adalah hamba Tuhan. Saudara terkasih, Paulus adalah hamba Tuhan, saudara terkasih, yang dimana di dalam kehidupannya dia adalah orang yang ahli Taurat, saudara terkasih.
ia suka menganiaya jemaat Allah, saudara terkasih. Tetapi ketika ia dilawat oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus, saudara terkasih, ia mengalami hadirat Tuhan, saudara terkasih, ia dipulihkan oleh Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Ia dipakai dengan dahsyat. Pada Filipi 3, saudara terkasih, ayat 13, di mana Paulus berkata, saudara terkasih, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara terkasih, di mana Paulus yang selama ini ia menganggap keuntungan, apa yang dianggapnya adalah keuntungan, dianggapnya adalah kerugian oleh karena mengenal Yesus Kristus Tuhan. Apa yang di dalam hidupnya ia menganggap selama hidupnya itu keuntungan, tetapi oleh karena ia mengenal Yesus Kristus, ia menganggap suatu kerugian agar ia beroleh hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, apa yang selama ini kuanggap keuntungan adalah kerugian oleh karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, itulah iman Paulus, saudara terkasih. Sehingga saudara terkasih, ia berlari mengejar Yesus Kristus, saudara terkasih, agar ia mendapatkannya, agar ia beroleh hidup, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, inilah yang dilakukan oleh Paulus, saudara terkasih. Paulus berkata, inilah yang kukehendaki, pengenalan dia, pengenalan akan kuasa kebangkitannya menjadi sama dalam penderitaannya, agar menjadi serupa dalam kematiannya, agar kelak aku bangkit. Saudara terkasih, dikala Yesus Kristus menyatakan diri, Paulus mengalami kebangkitan, saudara terkasih. Itulah yang Paulus, saudara terkasih, kejar, yaitu pengenalan akan kuasa kebangkitan Yesus Kristus, serupa dalam penderitaannya agar sama dalam kebangkitannya, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, sehingga ia, saudara terkasih, yang dilakukannya, ia menanggalkan semua yang ada di belakangnya dan menghadapkan pandangannya kepada tujuan dan berlari pada tujuan itu untuk beroleh hadiah surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Oleh karena itu, saudara terkasih, kita, di mana Paulus menanggalkan semua yang ada di belakangnya dan mengarahkan pandangannya ke depan kepada arah tujuan. Begitupun juga kita. Jangan kita, saudara terkasih, memandang ke kanan, ke kiri, ataupun ke belakang. Tapi pandangan kita ke depan, kepada arah tujuan kita, yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan kita lagi mengingat-ingat apa yang di belakang kita. Jangan kita memandang ke kiri ataupun ke kanan,
tetapi kita pandang Yesus Kristus Tuhan dalam kuasa kebangkitannya, menjadi sama dalam penderitaannya, agar kita serupa dalam kematiannya untuk beroleh kebangkitan. Saudara terkasih, seperti Lot, saudara terkasih, istri Lot ketika mereka dibawa oleh dua malaikat untuk pergi lari dari Sodom dan Gomora, tetapi istrinya memandang ke belakang. Ia tidak berkenan. Setiap orang yang memandang ke belakang, Allah tidak berkenan. Dan istri Lot menjadi tiang garam, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, begitupun Israel di tengah perjalanan di padang gurun, mereka memandang Mesir ke belakang, bersungut-sungut. Mereka berkata, waktu di Mesir ada mentimun, bawang pre, saudara terkasih, bawang bombay, saudara terkasih. Mereka memandang ke belakang, selalu memandang ke belakang, sehingga mereka di dalam tujuan untuk menuju tanah Kanaan di dalam persungutan, karena selalu memandang ke belakang, sehingga Allah tidak berkenan, saudara terkasih, kepada umat Israel, sehingga mereka dikatakan tegar tengkuk, saudara terkasih. Dan firman Tuhan berkata, saudara terkasih, jika kita membajak tetapi melihat ke belakang, maka Allah tidak berkenan kepada kita, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, betapa kita harus memandang ke depan, saudara terkasih. Jangan kita memandang apa yang di belakang kita, masa lalu kita, saudara terkasih, yang selalu kita, jika melihat ke belakang, maka kita menjadi tiang garam. Kita hanya berputar-putar kepada masalah, persoalan yang sebenarnya Tuhan telah membawa kita untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Kita harus memandang kepada tujuan, kepada kehidupan yang kekal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dalam iman kita beroleh kasih karunia, dan kita beroleh pengharapan untuk beroleh kemuliaan. Saudara terkasih, hormat. Jangan kita melihat ke belakang, apapun masa lalu kita, sekelam apapun masa lalu kita harus memandang ke depan kepada tujuan yang disediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan, untuk kita beroleh kehidupan yang kekal, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, betapa hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Jika kita boleh hidup bernapas sampai pada hari ini, semua oleh karena kuasa firman Tuhan. Masa depan kita ada di tangan Tuhan, saudara terkasih. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi memberikan masa depan penuh pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita adalah seperti bulu yang terkulai tapi tidak dipatahkan. Sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkan sampai hukum keadilan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus memandang pada tujuan Yesus Kristus, tujuan kita untuk kita beroleh hadiah surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Buanglah segala yang ada di belakang kita, segala beban dosa yang merintangi kita. Kita bertobat, mohon kemurahan belas kasihan Tuhan, agar diberi hati yang baru, hati yang lemah lembut, dan hati yang keras dibuang, dan tembok-tembok kesombongan, keangkuhan, tembok-tembok kefasikan dibuang, tapi diberi hati yang baru, hati yang lemah lembut, hati yang taat dan setia untuk firman Tuhan, untuk kita dapat masuk dalam hadirat Tuhan, agar kita dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kita dipulihkan, beroleh kekuatan oleh
Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Alfa Omega yang sanggup melakukan perkara ajaib, perkara besar, saudara terkasih, agar nama Allah dimuliakan di dalam kita, sebab kita adalah anak-anak Allah jika kita hidup dalam firman Tuhan, jika kita dilahirkan oleh benih yang tidak panah, yaitu firman Tuhan, jika kita hidup merendahkan hati, merendahkan diri, terima Yesus Kristus Tuhan, sebab hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan ada hidup, ada kemuliaan, ada kehormatan, ada kehidupan yang kekal. Kita telah mengalahkan dunia, sebab kita lahir dari Allah. Yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan anak Allah, ia mengalahkan dunia, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, mari di akhir zaman ini jangan kita memandang ke kanan, ke kiri, apalagi di belakang, agar kita jangan menjadi tiang garam seperti istri Lot. Tetapi biarlah kita, saudara terkasih, mengejar hadiah, yaitu hadiah dari Allah, yaitu kehidupan yang kekal, saudara terkasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kiranya apapun keadaan kita, bersukacitalah senantiasa dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Dan biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis dan penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Shalom.